Teman-teman sekalian, salah satu pertanyaan ta'aruf yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman kita adalah bagaimana menyelidiki potensi boti dan juga mungkin potensi lesbi pada calon pasangan kita. Berhubungan dengan itu, di belakang saya nih, saya lagi ada di laut yang pernah jadi saksi dari hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, yaitu kaum Sodom. Ini adalah laut mati di sisi Yordania, dan di belakangnya daratan yang tampak menggunung itu adalah tepi barat milik kaum muslimin di wilayah Palestina. Nah, teman-teman sekalian, ciri-ciri boti ya yang paling jelas yang pertama adalah ini akan terlihat dari cara dia bertutur, biasanya agak ngondek. Tahu ya, laki-laki itu cara bertuturnya biasanya tidak menyebutkan nama. Contoh, kalau Amar tuh biasanya nggak begitu. Terus yang kedua, biasanya dia tidak menggunakan intonasi yang terlalu tinggi tapi agak melambai, yang khas sekali dengan perempuan. Terus yang kedua, biasanya kalau laki-laki berbicara itu matanya tegas menghadap ke depan dan dia tidak banyak kayak melirik dan seterusnya. Yang ketiga, secara penampilan biasanya laki-laki yang punya potensi, ingat ini cuma biasanya, artinya ada yang begini tapi tidak, dan ada juga yang tidak begini tapi ternyata menjadi pelaku LGBT atau menjadi pelaku boti. Ya, biasanya secara pakaian dia suka menggunakan pakaian yang cukup ketat pada bagian-bagian yang umumnya merangsang sesama laki-laki kalau itu dipakai oleh perempuan. Ketat di bagian celana ya, atau mungkin ketat di bagian perut, ketat juga di bagian dada. Nah, yang kelima, teman-teman sekalian, hidupnya itu cukup drama. Karena apa? Dia menjadikan sesuatu yang umumnya tidak dipermasalahkan oleh laki-laki tapi dipermasalahkan oleh dia. Dan biasanya itu dipermasalahkan juga oleh kaum perempuan. Nah, apakah laki-laki suka dandan itu menjadi kaum LGBT? Tentu saja tidak. Itu bukan ciri-ciri LGBT. Meskipun laki-laki yang terlalu mementingkan penampilan sampai skala mikro misalnya, mungkin saja itu juga boti. Nah, ciri lain mungkin bisa kita lihat dari postingan di media sosialnya. Misalnya, dia follow atau dia mengikuti akun-akun yang memang secara jelas mencirikan bahwa itu biasanya disukai oleh boti. Atau yang ketiga, dia terlihat, kalau misalnya kita tanya, dia terlihat cukup cukup risih ketika kita tanya bagaimana caramu mencegah adanya LGBT di rumah. Kita bisa lihat ekspresinya, kita bisa lihat gerak-geriknya, apakah dia gelisah dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, apabila nanti di rumah kita misalnya ada seorang pelaku LGBT bertamu dan kita tahu sama-sama bahwa dia adalah pelaku LGBT, bagaimana sikapmu? Itu juga menjadi salah satu indikasi. Nah, sebetulnya memang cukup sulit mengetahui apakah orang ini LGBT atau tidak, apalagi kalau orang ini adalah menjadi pejantan atau orang ini menjadi sosok laki-lakinya. Itu cukup sulit. Mengetahui LGBT yang menjadi dalam tanda kutip yang jadi perempuannya atau yang di bawah itu cukup mudah karena terlihat dari sifatnya yang keperempuanan. Tapi mengetahui LGBT yang menjadi sosok jantannya cukup sulit. Maka untuk hal ini, bila mana dirasa kok dari awal sudah mulai timbul kecurigaan, saya mohon dari awal mendingan di stop saja daripada berprasangka buruk tanpa perlu disebutkan apa penyebabnya. Tapi kalau sudah terlanjur sayang, ilmu agamanya terlihat ya dalam garis bawah terlihat baik, atau misalnya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kita mau proses aja, silakan sama-sama pergi ke psikolog dengan alasan ingin mengetahui latar belakang dan seterusnya. Dengan sebelumnya kita memberikan pesan kepada sang psikolog untuk mengetahui potensi LGBT dan lain-lain sebagainya atau trauma masa kecil. Karena umumnya di Indonesia seseorang tuh menjadi pelaku LGBT bukan karena dia memang secara naluri LGBT, akan tetapi memang karena orang ini pernah menjadi korban di masa kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dari Laut Mati.